ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Korban yang Kudus dan Sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada salah seorang, yaitu orang tua terhadap anaknya yang menderita suatu sakit yang luar biasa, yang sampai yaitu koma, tidak sadarkan diri. Orang tua ini sangat mengasihi luar biasa terhadap anaknya, karena buah hati maka tantur dikasihnya. Sehingga orang tua itu berkata dengan Tuhan demikian. Dalam ungkapan katanya, Tuhan, ambillah aku, bukan anakku. Biar anakku menjalani hidupnya sesuai rencana kehendak-Mu. Namun kami mohon Tuhan, jika Engkau berkenan, ambillah aku yang sudah tua ini, bukan anakku yang masih muda ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam permohonan orang tua itu terhadap anaknya, orang tua ini sanggup menanggung suatu penderitaan, menanggung suatu kesengsaraan, menanggung suatu kesulitan di dalam hidup anaknya. Orang tuanya sanggup untuk menanggungnya, bahkan dia merelakan untuk menggantikan anaknya, untuk dia siap meninggalkan dunia lebih dahulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan umat Tuhan, di dalam kehidupan anak-anak Allah, Allah pun demikian. Sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan demikian terhadap kita. Ingin membuat umatnya, ingin membuat anak-anaknya menjalani suatu kehidupan yang sukacita, menjalani kehidupan yang baik, menjalani kehidupan yang benar, menjalani kehidupan yang dalam pemeliharaan Tuhan. Kerinduan orang tua terhadap anaknya seperti itu, demikian juga Allah terhadap anak-anaknya, terhadap setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita telah melewati tahun 2024 dan ini mengawali tahun 25 pada hari minggu yang pertama, bulan yang pertama ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Petrus terhadap umat Allah, terhadap orang-orang yang percaya kepada Dia, Bapak Petrus mengungkapkan akan firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya orang tua mewariskan kepada anak-anaknya, kepada generasinya. Yang diwariskan biasanya adalah harta benda, rumah, mungkin yang diwariskan sawah ladang, mungkin perusahaan,
dan lain sebagainya. Tetapi di dalam ungkapan firman Tuhan ini, bahwa bangsa Israel telah ditebus oleh Allah dari kehidupan yang sia-sia yang diwarisi dari nenek moyangnya, dari para pendahulunya, dari leluhurnya diwarisi. Kalau di sini ada suatu ungkapan telah ditebus dari kehidupan yang sia-sia, maka yang diwariskan di sini bukan harta benda, bukan kemewahan dunia, tetapi yang diwariskan adalah tindakan yang tercela. Tindakan yang menyimpang dari kebenaran Tuhan. Penyembahan terhadap Baal, terhadap berhala, penyembahan terhadap patung, penolakan terhadap firman Tuhan, perintah Tuhan. Tentu banyak hal tentang kehidupan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan yang diikuti oleh bangsa Israel pada masa itu. Sebagai umat pilihan Allah, tentu Allah tidak akan membiarkan umat Israel itu hidup di dalam penderitaan kesengsaraan karena apa yang diperbuatnya, yang diwarisi dari nenek moyangnya. Tentu Allah mengharapkan untuk kesadaran bangsa Israel, untuk pertobatan bangsa Israel, untuk kembali kepada Allah, memuliakan Allah, menyenangkan hati Allah. Dan dengan kesadaran bangsa Israel kepada Allah kembali, maka disinilah Allah menunjukkan kasih-Nya, menebus umat itu, membebaskan umat itu dari belenggu dosanya, dari belenggu dosanya, dibebaskan, dilepaskan, diselamatkan dari belenggu dosa. Seperti Bapak Yusuf di sana, ketika melihat tunangannya yang sudah mengandung, maka Bapak Yusuf, orang yang tulus hati, orang yang salah di hadapan Allah itu, dia berniat untuk membatalkan, membatalkan atau tidak melanjutkan pernikahannya dengan Maria. Maka dengan diam-diam dia ingin menceraikan Maria itu, meninggalkan Maria secara sesi dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan Yusuf. Maka di dalam mimpinya Yusuf pun malaikat datang, Yusuf, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang bersatu dalam rahim Maria untuk menjadi bayi Yesus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, maka di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa bangsa Israel sebagai umat yang dipilih Allah, maka Allah terus membimbing, Allah terus menasihati kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel kembali kepada Tuhan, percaya kepada Allah, masuk di dalam kehidupan Allah. Maka dengan masuk dalam kehidupan Allah, dalam kehidupan Kristus Yesus, Tuhan siap menebus dia, membersihkan kehidupannya dari dosa. Sebab itulah nubuat yang telah diberikan oleh Allah, yang telah diberitahukan kepada Yusuf untuk dunia ini.
dalam firman Tuhan diungkapkan bahwa Yesus siap menanggung suatu penderitaan. Diungkapkan bukan dengan barang yang fana. Barang fana itu apa? Barang fana itu adalah harta benda dunia. Bisa di situ diungkapkan perak, bisa emas, bisa harta-harta benda yang lainnya untuk membebaskan umat dari dosa. Tetapi di dalam firman Tuhan diungkapkan melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di dalam kehidupan ini Bapak Ibu dan Saudara dan saya memperoleh suatu warisan dari orang tua kita. Mungkin wataknya mungkin keras, mungkin wataknya emosionalan, mungkin wataknya morotangan suka nembalai. Mungkin bapak-bapak pernah ditempalai istri, ada ya pernah ditempalai istri, suami, istri itu maksud saya. Kasih dia, sayangi dia. Itu mungkin bisa terjadi. Orang mengatakan kacang orang bakal ninggal kelanjaran itu. Tetapi di sini bahwa anak generasi penerus harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang tidak. Karena sudah hidup di dalam Kristus. Tetapi seandainya kata mungkin terjadi suatu emosi marah, ingat, padamkan kemarahan itu sebelum lambat. Padamkan kemarahan. Oh iya, istri yang harus saya sayangi, anak yang harus saya cintai, sayangi. Padamkan. Tuhan ampuni kami. Maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kehidupan umat Israel, maka memperoleh suatu pengudusan, memperoleh suatu penyucian melalui darah yang tak bercacat, tak bernoda, yaitu darah Kristus Yesus. Dan inilah suatu persembahan, suatu korban yang kudus dan yang sempurna. Yang kudus adalah bahwa Yesus yang Allah yang sebagai manusia, tetapi dia suci, tidak melakukan dosa. Walaupun dicobai sama seperti Bapak Ibu Saudara dan saya, dia merasakan lelah, letih, lesu, capek, sakit, lapar, haus, tetapi di dalam firman-Nya Ibrani 4 ayat 5 mengatakan ia tidak berbuat dosa walaupun dicobai. Dalam arti tetap kudus. Kesempurnaannya, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 di situ diungkapkan yang demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Satu kali untuk selamanya. Bukan seperti yang dilakukan oleh para imam dalam perjanjian lama. Para imam dalam perjanjian lama mempersembahkan korban penghapusan dosa terhadap umatnya ataupun diri pribadinya. Setiap melakukan dosa mengadakan korban penghapusan dosa, dan setiap tahun pun mengadakan korban penghapusan dosa. Tetapi di dalam firman Tuhan di sini diungkapkan
ayat yang keempat Ibrani 10. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan atau darah domba jantan menghapus dosa. Tidak mungkin. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap korban yang mereka perbuat, ayat 3 diungkapkan, tetapi justru oleh korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Jadi di sini bahwa korban baik sapi, kambing, domba yang diadakan yang keriunduannya untuk menghapus dosa, ini tidak menghapus dosa, tetapi hanya mengingatkan bahwa manusia itu sudah berbuat dosa, sudah terjatuh dalam dosa, diingatkan. Maka supaya mengimani akan kebenaran firman Tuhan dengan percaya Yesus sebagai persembahan korban yang sempurna yang hanya dilakukan satu kali tetapi berlaku untuk selama-lamanya, dan umat sudah terselamatkan melalui darah Kristus. Bapak Saudara yang dikasihi, bagaimana prosesnya? Bagaimana kejadiannya? Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesaya pasal yang ke-53 di sana diungkapkan, dunia mengira ia kena kutuk, memberi satu hukuman Allah. Dia dipukul, dia ditindas, dia ditikam, dia banyak penderitaan yang dialami, tetapi semua yang dilakukan, yang dialami adalah karena mewakili umatnya yang percaya. Walaupun dia bisa berkata semua yang akan memukul aku, mereka tangannya tidak bisa bergerak, terjadi. Mereka yang akan menyalahkan aku semuanya lumpuh, terjadi. Tetapi di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya bisa diungkapkan bagaikan domba yang dibawa ke tempat pembanggaan ataupun pengguntingan bulunya, sehingga hanya dia pasrah masa. Aku siap untuk menyelamatkan umat. Menyelamatkan umat. Ya bagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang telah disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf itu. Dia akan menyelamatkan umatnya. Dia siap menanggung suatu penderitaan. Bapak Ibu, Allah ini menyelamatkan Bapak Ibu saudara dan saya. Ingin menjadikan kita bersama-sama Allah kembali. Maka di dalam Korintus 2 ayat yang 19, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Yesus Kristus tanpa memberitahukan dosa-dosa dan pelanggarannya. Inilah kasih Allah. Allah tidak pernah membeda-bedakan umat. Semua diharapkan semua berdamai dengan Allah, menjadi satu di dalam Tuhan. Semua dosa oleh korban Kristus semua terampuni, semua terbirak, semua terkuduskan umat itu. Di dalam firman diungkapkan, ia yang tidak berbuat dosa, tetapi maaf kita baca di dalam 2 Korintus. Ia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya oleh dia kita dibenarkan di hadapan Allah. Ia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kita itu siapa? Orang-orang yang percaya. Supaya oleh dia, oleh Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Dan kita bisa
bisa bergabung dengan Tuhan, kita menjadi satu kembali dengan Tuhan, kita dipulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Seperti Adam Hawa ketika masih di Taman Eden belum terjatuh dalam dosa, menjadi satu bagian, menjadi satu keluarga. Demikian dalam kehidupan umat Tuhan terhadap kehidupan kita, karena iman kesetiaan kita kepada Kristus, maka kita menjadi keluarga Allah. Allah siap menanggung penderitaan itu di dalam Yesus dengan kematian yang sungguh tragis, kematian yang sungguh mengerikan. Bapak saudara, bahwa hukuman salib adalah hukuman yang paling berat di dunia ini. Mengapa? Sebab kematiannya lama, tidak cepat meninggal, mati lemas, kehabisan darah, netes, bibit-bibit dari bekas di tempat, yaitu anggota tubuh yang kena paru itu, di sanalah darah mengalir. Beda kalau langsung tembak dia, kenakan jantungnya. Beda dengan gantung, begitu putus. Tetapi di sini adalah penderitaan yang luar biasa. Semua terjadi karena untuk memulihkan hubungan Bapak Ibu Saudara dan saya dengan Allah, dengan Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, untuk memulihkan kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada saudara kita yang sakit, biasanya kita berdoa setelah pulang dari rumah sakit, mungkin ya kiranya Tuhan cepat memberikan kepulihan kesehatannya, dipulihkan seperti sedia kala, sehat kembali. Demikianlah pengorbanan Kristus, kematian Kristus adalah untuk memulihkan kehidupan kita menjadi kudus dan menjadi hidup bersama-sama Allah kelak di dalam surga. Tuhan memberkati kita, saudara. Mari saudara kita jalani dalam kehidupan tahun 2025 ini. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia, yang taat kepada Dia. Kita dengar melakukan firman Tuhan untuk menjadi berkat yang lain pada kehidupan kita. Saya percaya kesulitan, persoalan, permasalahan pasti terjadi pada tahun 2005 ini. Tetapi ingat bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan, kita punya Juru Selamat, kita punya penolong yang siap menolong kita, siap memelihara kita, siap memberkati kita, siap melepaskan kita dari segala bentuk kesulitan asal kita hidup berjalan bersamanya. Bapak Rasul Paulus mengungkapkan firman-Nya, kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Jadi segala persoalan dapat diselesaikan oleh karena Tuhan yang beserta kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengikuti perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Siapa yang boleh mengikuti perjamuan Tuhan? Yaitu anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang telah menerima baptisan secara pertobatan. Bukan berarti yang sudah dibaptiskan di sini sudah tidak berdosa. Selama kita masih di dalam dunia ini, pasti kita masih bisa melakukan dosa. Maka dari itu, saudara, sebelum kita menikmati perjamuan Tuhan pada pagi ini dengan makan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, datanglah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan dari segala pikiran-pikiran kita yang duniawi, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maupun tindakan-tindakan kita. Mungkin di sana dalam kehidupan kita masih ada rasa iri dengan orang lain, dengan teman kita. Masih ada rasa dengki dengan teman kita. Rasa tidak senang permusuhan dengan teman kita. Baik di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita, dalam masyarakat. Semua tidak diperkenankan. Mohonlah pengampunan kepadanya, supaya kita boleh dilayakkan mengikuti perjamuan Tuhan ini. Ikutlah dengan iman,
Mari kita berdoa terlebih dahulu. Akulah dosa-dosa Bapak Saudara untuk apapun dosa itu yang kita lakukan tidak seiring dengan firman Tuhan, baik perkataan, pikiran, perbuatan kita. Mintalah pengampunan kepadanya, sebab Allah siap mengasihi kita, mengampuni kita, menyucikan kita dari segala dosa kita. Dan setelah itu hiduplah dalam kasih dan kebenarannya untuk menyenangkan hatinya serta menjadi berkat bagi yang lain, baik dimanapun kita berada. Bapa, kami bersyukur karena kami orang-orang berdosa, tetapi kami bersyukur Engkau terus mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah penolong kami, Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah kami, Tuhan kami, pelindung kami, Engkau penebus kami. Kami mohon pengampunan dosa kami. Layakkan kami Bapa untuk mengikuti perjamuan Tuhan, waktu yang melambangkan tubuh Kristus, anggur melambangkan darah Kristus ini. Semuanya itu baik roti maupun anggur yang sebenarnya tidak menyelamatkan kami karena merupakan lambang tubuh darah Kristus. Tetapi setiap orang yang tidak menghargai menghormati malah akan berdosa di dalam hidupnya terhadap Engkau. Bimbing kami melakukan yang terbaik, yang benar, yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kami untuk kami berbuat apa yang berkenan di hati-Mu. Kami bersyukur karena Kristus telah mati untuk kami, menyucikan kami dari segala dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kepada Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Petugas untuk persembahan, perjamuan kita maju.
Tuhan Yesus bersabda, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti ini adalah lambang akan tubuh Kristus Yesus yang telah disalibkan di bukit Golgota untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita akan berdoa mengingat akan pengorbanan Kristus Yesus. Kita makan roti ini untuk memberikan kekuatan kami di dalam mengikut Dia. Mari kita akan bersyukur. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau telah mengutus Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Engkau karuniakan kepada kami untuk menjadi tebusan dosa kami, Tuhan. Kami akan makan roti yang melambangkan akan tubuh Kristus ini. Engkau berkati Bapa roti ini untuk memberi kekuatan kami di dalam kami mengikut Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semuanya dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anggur ini adalah lambang darah Kristus yang ditumpahkan di bukit Golgota melalui di atas salib untuk menyucikan hidup kita dari dosa kita. Ini tidak menyelamatkan kita, tetapi menjadi lambang akan darah Kristus yang menyucikan dosa kita. Mari Saudara, kita akan minum dengan bersatunya darah dan daging dalam tubuh kita. Kita menjadi hidup dan melakukan apa yang harus kami kerjakan bagi kemuliaan namanya. Dengan bersatunya anggur dan roti dalam tubuh kita menjadi kekuatan baru pada kita oleh karena kuasanya yang mengalir dalam hidup kita untuk memberkati kita untuk menjadi garam transaksi. Mari kita akan minum anggur ini. Haleluya. Tuhan berkati kita.
sahabat sejati kita. Dia adalah juru selamat kita, penolong kita. Mari kita akan bangkit. Kita akan puji Dia. Di hidupku ada sobat yang setia. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Engkau telah memimpin kami dalam ibadah pagi hari ini, telah memimpin kami dalam perjamuan Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa, kasih-Mu. Kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh mengikuti perjamuan Tuhan, makan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Bapa, jadikanlah kami murid-murid-Mu, menjadi sahabat-sahabat-Mu yang melakukan setiap perintah-Mu seperti yang telah Engkau firmankan. Kamu adalah sahabat-sahabatku jika kamu menuruti semua perintah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau telah mengutus Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus menjadi sahabat kami, menjadi penolong kami, menjadi juru selamat kami. Bapa, di dalam tahun 25 ini kami percaya iman kami akan tertantang
dengan berbagai hal yang kami tidak tahu, yang kami tidak mengerti di dalam tahun 2025 ini. Tetapi kami percaya semua permasalahan akan dapat teratasi, dapat terselesaikan, karena kami punya penolong yang sejati, punya sahabat yang mengasihi kami, yaitu Yesus Kristus yang siap menolong kami. Engkau berkati iman kami di dalam tahun 25 ini Bapak, akan menjadi semakin kuat, akan menjadi semakin teguh, akan menjadi semakin kokoh, dan hidup kami akan menjadi bergairah, bersemangat untuk memuliakan nama-Mu, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rohani gereja, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah-rumah jemaat. Tuhan menolong kami, menolong kebersamaan kami, Tuhan menolong setiap persekutuan kami. Engkau menjadikan kami satu, Engkau menjadikan kami keluarga besar yang hidup saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, saling mengampuni, saling bekerja sama, membantu satu sama lain. Berkatilah kami ya Bapa, pakailah kami, Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, akan kembali pulang ke rumah masing-masing, dari yang dekat maupun yang jauh. Tuhan, Engkau menuntun kami ke tempat tujuan kami. Dan jika di dalam ibadah ini ada kesalahan-kesalahan kami mohon pengampunan. Dan kiranya cinta kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan penyertaan Roh Kudus ada dalam hidup kami dari saat ini sampai Maranatha. Kiranya diberkatilah seluruh jemaat ini, berkat keluarga, berkat rumah tangga, berkat pekerjaan, berkat pendidikan, berkat usaha, berkat masa depan anak cucu, semua Engkau limpahkan kepada mereka, supaya mereka boleh bersukacita, karena kami memiliki Allah yang hidup, yang senantiasa memelihara kami. Terima kasih Bapa, kami yakin, kami percaya Engkau telah memberkati kami, karena kami telah bersatu hati berdoa di dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, berdoalah, bersyukur kepadanya sebelum meninggalkan.